Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Gabriel Jesus salah satu alasan kepindahan Zinchenko ke Arsenal. Saat Arsenal membutuhkan sosok bek kiri baru, Mikel Arteta memutuskan untuk memboyong Alexander Zinchenko dari Manchester City. Proses negosiasi The Gunners untuk mendatangkan Zinchenko terbilang mulus, lantaran pihak Arsenal tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Di balik kemudahan kepindahan Zinchenko ke Arsenal, nyatanya ada peran penting dari Gabriel Jesus yang sudah terlebih dulu mendarat ke tim ibu kota Inggris tersebut. Zinchenko lantas mengakui bahwa mantan rekan setimnya di Manchester City itu telah melakukan bujukan persuasif. Dia adalah teman baik saya, dan saya ingin menyatakan bahwa dia termasuk dalam diskusi serta semua hal mengenai perpindahan. Jadi, dia memberitahu saya banyak hal baik mengenai Arsenal, beserta atmosfernya. Ujar Zinchenko dikutip dari Mirror. Saya selalu punya hubungan baik dengannya, bahkan ketika berada di Manchester City ataupun saat dirinya sudah tinggalkan klub. Jadi, saya selalu bersamanya. Tutup Zinchenko. Ambisi Arsenal usik Manchester City dan Liverpool di papan atas. Arsenal tampak siap memasang target lebih tinggi untuk Premier League 2022-2023 mendatang. Edu Gaspar ingin Arsenal kembali ke level top dan bersaing di papan atas Premier League. Edu menegaskan bahwa mereka akan menantang Liverpool dan Manchester City. Ambisi ini tentu jadi ramai dibicarakan termasuk oleh Kevin Campbell. Sebagai mantan pemain Arsenal, Campbell puas melihat ambisi Arsenal setelah sekian lama. Itu terdengar seperti musik di telinga saya. Dengan pertama kali saya bergabung ke Arsenal dulu, gagasan itulah yang kami pegang, kata Campbell di Football Insider. Tentu saja, Manchester City dan Liverpool berada jauh di atas. Mereka tim luar biasa, tapi mereka pun jadi target tim-tim lain. Anda harus mencoba mengejar mereka. Tambahnya, mungkin Arsenal memang belum bisa langsung menggulingkan Manchester City dan Liverpool. Tentu butuh waktu lebih. Namun bagi Campbell, melihat Arsenal bisa mengganggu dua tim top itu sudah cukup bagus. Keputusan tepat Arsenal tolak Mauro Icardi demi Gabriel Jesus. Mauro Icardi tak masuk dalam rencana pelatih anyar PSG. Ditambah lagi, Icardi juga kalah bersaing dengan Kylian Mbappe, Neymar, dan Lionel Messi. Meski sebelumnya ada tawaran dari PSG, hasilnya Jesus bergabung dengan Arsenal usai mencapai kesepakatan sebesar 45 juta pound sterling dengan Manchester City. Menulis di kolom Talk of Sight, Fabrizio Romano mengungkapkan jika Arsenal punya peluang untuk merekrut Mauro Icardi. Namun Romano mengatakan bahwa Arsenal selalu memprioritaskan Jesus. Menurut pasalnya, Gabriel Jesus sejauh ini mampu membuktikan kualitasnya di laga pramusim Arsenal. Ben Jacobs klaim Arsenal sudah jalin kesepakatan pribadi dengan Tielemans. Youri Tielemans terus dikaitkan dengan kepindahannya ke Arsenal musim panas ini. Mikel Arteta ingin membuat lini tengah Arsenal yang kuat. Berbicara kepada Give Me Sport, jurnalis Ben Jacobs mengklaim bahwa Tielemans begitu ingin menjadi bagian dari Arsenal setelah ia dikatakan menyetujui persyaratan pribadi dengan The Gunners. Seperti yang dikatakan Leicester dan seperti yang saya katakan berulang kali, Arsenal tidak pernah mengajukan penawaran untuk Youri Tielemans, ujar Ben Jacobs. Apa yang telah mereka lakukan adalah langsung pergi ke pemain dan menyetujui persyaratan pribadi secara umum. Apa yang mereka ketahui adalah bahwa Tielemans ingin pindah ke Arsenal. Tambahnya, peran Tielemans di Arsenal akan terasa penting mengingat Thomas Partey merupakan pemain yang rentan cedera. Selain itu, Arsenal juga tidak ingin terlalu bergantung pada Granit Xhaka. Meski masih ada Sami Lokonga, tetapi pemain itu dinilai masih belum bisa diharapkan. Resmi, Martin Odegaard ditunjuk sebagai kapten baru Arsenal.
Sebelum laga melawan Sevilla, Arsenal secara resmi telah mengumumkan kapten baru Arsenal. Martin Odegaard akhirnya ditunjuk untuk mengenakan ban kapten dan memimpin skuad Arsenal di lapangan. Pemain berusia 23 tahun itu telah membuat dampak besar sejak tiba di Emirates Stadium dari Real Madrid pada Januari 2021. Odegaard yang awalnya merupakan pemain dengan status pinjaman, akhirnya dipermanenkan oleh Arsenal pada awal musim kemarin. Odegaard telah mengemas 60 penampilan dan mencetak 9 gol. Odegaard memiliki pengalaman mengenakan ban kapten dengan menjadi kapten Norwegia sejak Maret 2021. Arsenal berharap Martin Odegaard bisa sukses sebagai kapten untuk memimpin rekan-rekannya baik di dalam maupun di luar lapangan. Tanpa ampun, Arsenal bantai Sevilla 6-0. Arsenal kembali meraih hasil maksimal di kompetisi Emirates Cup saat bertemu klub Spanyol Sevilla. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal sukses membantai Sevilla dengan skor telak 6-0. Gol pertama Arsenal dicetak Bukayo Saka melalui titik putih di menit 10. Tak berselang lama, gol kedua Arsenal dicetak Gabriel Jesus di menit 13. 2 menit berselang, Jesus kembali merobek gawang Sevilla. Kemudian, Bukayo Saka mencetak gol keduanya pada menit 19. Di babak kedua, Jesus sukses mencatatkan hat-trick pada menit 77. Eddie Nketiah menutup laga dengan skor 6-0 pada menit 88. Dengan hasil ini, Arsenal berhasil menjuarai Emirates Cup 2022. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya.